Kemudian perkara berikutnya tentang beberapa adab bagi anak-anak. Karena ini juga banyak yang terjadi ya, tidak ada adab. Yang pertama, di antara adab-adab dan akhlak yang Islam datang dengannya, yang pertama adalah kebersihan. Jadi Islam menuntut bersih. Wa thiyabaka fatahhir. Pakaian membersihkan. Apakah maknanya itu pakaian zahir atau batin? Dan itulah makna yang lebih tepat kedua-duanya. Pakaian membersihkan rumah, pekerjaan, khususnya ketika pergi sholat. Sehingga kadang-kadang muncul sekarang anggapan bahwasanya nilai-nilai Islam itu diterapkan di negeri barat dengan melihat kebersihannya. Satu sisi ya. Jadi bukan diterapkan di sana, tapi kaum muslimin yang melupakannya. Mereka menerapkannya karena hanya maslahat dunia saja, bukan karena bagian dari keimanan. Tapi kita di pasar, kebersihan sebagian dari iman. Sampah bertumpuk di bawahnya, lalat. Kenapa tidak ada kesadaran? Bahkan identik orang-orang yang ingin sunnah kembali kepada dahulu, kotor-kotor, pakaiannya kumal, kemudian anak-anaknya penuh dengan debu, tidak ada yang pakai sandal dan sebagainya. Semuanya serba kotor gambarannya. Padahal tidak seperti itu tuntunan agama. Rumah biar bagaimana sederhananya, kalau bersih, artinya dibersihkan sesuai kemampuan. Bukan juga pekerjaan hanya membersihkan saja, tapi dipahami ini adalah bagian dari agama, khususnya salat. Karena itu Nabi SAW menyunahkan untuk bersiwak sebelum berwudu atau sebelum salat. Dilarang makan bawang ketika mau pergi ke masjid. Kenapa? Karena menjaga kebersihan, tidak mengganggu jamaah atau memberikan azab kepada para malaikat. Ini kebersihan. Kemudian yang kedua di antara adab yang Islam datang dengannya, bermuamalah dengan manusia. Jadi antara hal yang perlu diperhatikan muamalah dengan manusia adalah hendaknya kita mencintai manusia dalam bermuamalah sebagaimana kita mencintai diri kita dalam kebaikan. Dan ini mempunyai asar, pengaruh yang sangat besar dalam berdakwah. Jadi kalau kita cinta kebaikan pada diri kita, maka itu juga harus kita cintai pada orang lain. Maka ketemu manusia harus dilihat, ditimbang-timbang. Saya kalau mengucapkan kata ini, kira-kira saya senang atau tidak? Baru diucapkan pada orang lain, walaupun dengan maksud berdakwah. Ya, kalau tidak senang, ganti kalimatnya, walaupun maksudnya sama. Baru ketemu orang melakukan bid'ah, hati-hati neraka. Kira-kira senang nggak dulu ketika kamu tidak tahu juga diperlakukan begitu? Pasti tidak senang. Maka dipilih kalimat yang bagus, muamalah yang bagus, supaya manusia paham dan dia mau menerima, mengerti. Paling tidak dia tidak marah dan tidak ada alasan untuk marah. Ya, dia tidak punya alasan untuk menolak yang hak, tapi dia punya alasan menolak yang hak karena caranya. Ya, caranya yang dia tolak, bukan kebenarannya. Saya tahu itu yang benar, tapi temanmu itu tidak ada basa-basinya. Kayaknya kita ini mau ditendang saja. Kayaknya kita ini ahlun nar semuanya. Kenapa? Karena dari bahasanya, muamalahnya. Itu sangat mempengaruhi. Sehingga juga tidak memberikan peluang bagi orang-orang yang tidak senang kepada sunnah untuk mengkanter sunnahnya dengan hal-hal seperti itu. Dia tidak punya dalil. Tapi kadang hal-hal seperti itu diangkat sebagai dalil. Orang salafi itu keras, taunya begini-begini saja. Kenapa? Sebagian ada yang uslubnya seperti itu. Baik. Yang kedua, berkaitan dengan muamalah, ya hendaknya khususnya bagi penjual dan pembeli ini ya, ada samha. Apa artinya samha? Keluasan dalam menjual dan membeli. Itu yang disukai orang. Artinya keluasan di sini bukan harus rugi menjual. Oh, sana murah, kenapa ya jual rugi? Ya, tidak. Artinya samha di sini manusia senang untuk membeli, walaupun harganya sama dengan di luar, tapi senang karena dia jujur. Yang pertama, dia amanah.
Dia memberikan tenggang waktu yang lebih baik. Dia lebih tepat ukurannya umpamanya. Namanya samha. Dia melayani kita dengan baik. Kan gitu. Itu sekarang orang dipajang pembeli, perempuan belum membeli sudah senyum. Akhirnya bukan barang yang dibeli, senyumnya. Karena dia meniru-niru begitu samha. Tapi bagi sebagian orang baru datang, mau beli apa? Jangan lihat-lihat saja. Kalau lihat-lihat jangan datang sini. Tidak akan datang. Apalagi mau beli. Karena tidak ada ya samha padanya. Nabi kan penjual. Orang semua suka membeli sama dia. Kira-kira apa dasarnya? Bukan yang termurah barangnya, tapi karena disenangi. Melayani dengan baik. Barangnya juga murah, kualitasnya bagus dan sebagainya. Samha. Terkenal. Tapi sebagai ikhwah katanya, kalau sesama ikhwah harga ikhwah. Ya tidak mesti jual beli. Tidak ada namanya harga ikhwah. Jual beli ya harga jual dan beli. Cuma ada namanya samha. Tapi jangan karena samha dijadikan jalan. Kalau ikhwah bisa jadi pinjam, tapi tidak bisa dibayar. Akhirnya tidak ada yang berhasil. Bangkrut semua. Kalau dia membeli sama Cina tidak pernah dia tawar. Tapi kalau sama saudaranya tawar terus. Sudah ditawar utang lagi. Padahal ada uang di kantongnya. Jadi tidak ada saling membantu, ta'awun yang baik. Jadi bukan juga maknanya begitu. Jadi itu namanya muamalah. Kemudian yang ketiga, khalitin nas, bergaul dengan manusia, memberikan nasihat dan bersabar dari gangguannya, termasuk adab. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-muslimu alladhi yukhalitun nas wa yasbiru ala adahum afdalu minal muslim alladhi la yukhalituhum wa la yasbiru ala adahum. Riwayat Imam At-Tirmidzi. Muslim yang bergaul dengan manusia dan bersabar dari gangguan manusia itu lebih utama daripada muslim yang tidak bergaul dan tidak sabar dari gangguan manusia. Ingin uzlah terusnya. Tetapi bergaul untuk memberikan faedah pada mereka, dinasihati, diajari, didakwai. Mereka mengucapkan ini, mereka berbuat ini, sabar. Muamalah. Karena kita yang menginginkan mereka baik, bukan menginginkan membodoh-bodohi mereka, menggurui, menganggap mereka itu tidak bisa dan sebagainya. Kemudian di antara adab Islam adalah insaf, dalam menerima yang hak dari manapun datangnya, dari yang kecil maupun yang orang besar. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sahih Muslim, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr." Tidak akan masuk surga orang yang ada dalam hatinya sebesar biji zarrah dari kesombongan. Karena itu salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala adalah al-mutakabbir, yang maha sombong. Karena itu makhluk memang asalnya tidak boleh sombong, karena tidak ada yang bisa dia sombongkan. Tidak ada, apapun yang dia miliki tidak bisa dia sombongkan. Jadi cocok dengan namanya Allah. Jadi tidak masuk surga orang yang masih punya kesombongan dalam hatinya. Qila ya Rasulullah, innar rajula yuhibbu ayyakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanan. Ya Rasulullah, bagaimana kalau ada seseorang yang senang kalau pakaiannya itu baik, sandalnya bagus? Ya, sahabat menyangka itu ciri-ciri yang mengarah kepada kesombongan. Ya tidak, bukan juga lambannya begitu. Jadi bukanlah lamban salaf selalu harus terbelakang. Tidak boleh kita pakai mobil baru. Kenapa nanti dibilangin kita sombong? Ya tidak ada hubungannya. Kalau memang mampu, kecuali yang meniatkan begitu. Daripada sombong jalan kaki saja, akhirnya terlambat terus datang. Taklimnya dimulai jam 9:30, nanti datang jam 11. Kenapa tidak mau beli motor? Dikira nanti sombong. Ya tidak. Tergantung tujuannya. Maka Rasulullah menjawab, Innallaha jamil yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu maha indah, menyenangi yang indah, sesuai dengan keadaan. Yang mau beli mobil, kemampuannya beli motor saja. Itu tidak indah, menyengsarakan. Sengsara itu tidak indah. Yang indah itu ketika mampu. Ya, al-kibir, kata Nabi, batarul haq wa ghamtun nas. Kesombongan adalah menolak yang hak dan menganggap enteng
merendahkan manusia. Nah, jadi itu adab. Karena itu seorang salafi adalah orang yang paling insaf, paling jauh dari kesombongan. Karena itu tidak boleh merendahkan manusia tanpa sebab. Apa itu ahlul bidah, ahlun nar? Tidak boleh. Jangan dirinya sudah masuk surga. Kalau juga belum tentu. Nah, kalau dibangun di atas kesombongan. Kalau min babil khabar, Nabi mengancam ini dan sebagainya, ya permasalahannya lain. Nah, kemudian kebalikannya daripada tadi adalah pengakuan dengan kesalahan. Al-i'tiraf bil khata'. Jadi harus anak-anak dididik untuk mengakui kesalahan sama temannya. Tadi berkelahi. Biasanya kalau berkelahi saling tuding menuding. Dia duluan ambil pensilku. Tidak Ustaz. Dia duluan. Dari mana kamu tahu? Saya lihat-lihat tadi. Waktu saya pergi ke belakang, saya simpan di atas meja. Sudah hilang. Hanya bertengkar. Harus dididik. Siapa yang duluan di situ? Siapa yang menjadi saksi? Kalau ketahuan atau terbukti kesalahannya, jangan langsung dihukum. Pertama kali dia harus mengakui kesalahannya. Dan tadi kamu yang salah tuh, buktinya itu telah melihat. Sehingga dia jiwanya terbiasa mengakui kesalahan. Oh ya, dia yang salah. Supaya nanti dia takut untuk salah, bukan takut untuk dihukum. Takut untuk salah, sehingga tidak mengulanginya. Nanti hukumannya tergantung dari besarnya kesalahan. Dan para ulama yang membuktikan hal itu dalam tingkatan yang lebih tinggi. Kalau mereka keliru, salah, mereka mengakuinya. Oh, si fulan yang benar. Syekh fulan alal haq, nahnu alal khata. Karena dalilnya ad-dalilu ma'ahu umpamanya. Dalilu ma'ahu. Kemudian termasuk adab adalah adil, khususnya dalam mendidik anak. Khususnya lagi dalam memberi. Harus adil dalam memberi. Sebab ini yang paling banyak kesalahan juga. Tidak adil dalam memberi. Ada anak kesayangan, ada anak buangan, ada anak bapak, ada anak tetangga, ya macam-macam. Sehingga menimbulkan nanti kedengkian dalam hati antara satu saudara dengan saudara yang lain. Umi kalau memberi, saking si fulan yang dikasih. Kalau dibelikan, selalu dibelikan dia. Kita tidak pernah. Tapi hati-hati juga kadang-kadang dijadikan alasan. Tidak pernah pada dikasih. Disebutkan dalam hadis yang muttafaqun alaih dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala an. Kata Nu'man, dan bapaknya itu orang kaya. Kata beliau, tasaddaqa alayya abi bi ba'di malihi. Pernah bapakku bersedekah kepadaku dengan sebagian hartanya. Faqalat ummi, maka berkata ibuku, kata ibunya cerdas. Yang dibutuhkan ibu yang cerdas, bukan ibu yang pintar ngomong, tapi ibu yang cerdas. Ibunya namanya Amrah binti Rawaha. Dia mengatakan, la urdi hatta tusyhida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak ridha dengan pemberianmu sampai kamu persaksikan kepada Nabi. Boleh atau tidak? Maka kata An-Nu'man, fantalaqa abi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam liyushhidahu ala sadaqati. Saya bersaksikan dari pemberian itu padaku. Maka apa jawabnya Nabi? Faqala af'alta hadza biwaladika kullihim. Apakah kamu melakukan semuanya ini untuk anakmu semuanya? Qala la. Maka bapakku menjawab, tidak. Maka Nabi bersabda, ittaqullaha wa'dilu baina auladikum. Bertakwalah kepada Allah dan berlaku adillah terhadap anak-anak kalian. Jadi harus berlaku adil, bahkan sampai kepada musuh sekalipun. Jadi anak-anak dididik adil kepada saudaranya, kepada temannya, kepada ustadznya. Karena anak-anak itu paling suka menzalimi temannya. Itu nampak. Kalau sudah dibagikan makanan, apalagi kalau pernah mendidik anak-anak, dibagikan makanan, ada yang cepat-cepat datang, lihat mana yang paling besar, cepat-cepat ditukar. Nah, duduk dia di situ, tenang-tenang.
Padahal dia sudah tukar anunya temannya. Pak sudah dibagi. Kadang-kadang kalau disuruh bagi sama temanmu, dia makan memang dulu satu. Sini, ada pembagian. Kita bagi rata, nah ini, lihat. Ya memang dilihat, yang dia sudah ambil sebelumnya. Tuh, 2. Sama-sama, kamu satu, saya satu. Saya membagi, ya kasih lagi satu. Sudah 3 dia bagiannya. Jadi kalau dari kecil terdiri begitu, bagaimana nanti kalau jadi pejabat? Ya kalau jadi pejabat. Bahasa harusnya, pembagi itu paling terakhir dapat bagian. Tapi ini belum dibagi, dia sudah ambil bagian. Ketika membagi, ambil lagi. Minta lagi tambahan. Kenapa tidak terdidik dari kecil? Maka perlu diawasi. Suruh membagi, supaya tadi bersandar pada dirinya. Yang selalu kita yang membagi, suruh mereka berlaku adil, berbagi. Tapi diawasi. Jangan langsung atau tidak langsung. Lihat dari jauh pembagiannya. Kalau salah, ya ditegur lagi nantinya. 6. Jadi keadilan penting. Dan tegaknya dunia ini dengan keadilan. Dunia ini berantakan karena tidak ada keadilan. Karena sebelum dunia ini kiamat pun akan tegak kembali keadilan. Begitu pentingnya namanya ya, keadilan. Kemudian berkaitan dengan ini juga ya, anak-anak dengan hak-hak tetangga. Karena juga banyak yang terjadi ya. Tetangga mempunyai kedudukan yang besar di rumah khususnya. Kalau di sekolah ya tetangganya teman duduknya. Tetangganya juga. Kalau di pondok ya teman tidurnya, teman asramanya, namanya juga tetangga. Sama saja. Maka perlu dijaga hak-hak mereka dan dididik. Tetangga tidak boleh dikotori rumahnya. Banyak orang menyapu, sampahnya dibuang ke tetangganya atau tanah orang lain. Walaupun orangnya tidak ada, tidak boleh begitu. Islam bukan begitu agamanya. Dasar tidak ada, buang saya sampahnya di tempat dia. Tidak boleh, kecuali orangnya mengizinkan. Ini kan banyak itu. Kalau dia di asrama umpamanya kotor-kotor disapu, sampahnya dibawa di bawah meja atau tempat tidurnya tetangganya. Nah, itu tidak boleh. Harusnya kalau dia bersihkan tempatnya, kotor tetangganya juga dibersihkan. Karena begitu besarnya hak tetangga. Bahkan dijadikan sebagai kesempurnaan iman. Ya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dzi jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, janganlah dia menyakiti tetangga. Iya. Banyak orang buang apa itu kulit pisang makan. Ada orang lihat tetangganya jatuh. Karena mendatangkan musibah. Buang paku diinjak. Walaupun dianggap biasa saja. Kemudian menjenguk orang sakit. Karena itu dalam hadis kursi Allah menyebutkan, Inna Allah Azza wa Jal yaqulu yawmal qiyamah, ya ibna Adam, maridtu falam ta'udni. Wahai saudara, saya sakit, tapi kalian tidak menjenguk saya. Maka orang tadi menjawab, ya Rabb, kaifa a'uduka? Bagaimana saya cara menjenguk engkau? Padahal engkau adalah Rabbul Alamin, pencipta alam termasuk saya. Nah, kata Allah, tidakkah kamu tahu anna abdi fulan marid, semuanya hambaku si fulan itu sakit, falam ta'udhu, kamu tidak jenguk-jenguk dia. Itulah maknanya, kamu tidak menjenguk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dijaga adab-adabnya. Menjenguk orang sakit hendaknya ringkas-ringkas saja, jangan pergi ngobrol. Umumnya orang sakit butuh istirahat, ya, butuh ketenangan. Dan kalau sudah jenguk sudah cukup. Tidak harus membawa macam-macam, tidak harus. Kalau ada ya lebih bagus, tapi tidak ada keharusannya ya. Kemudian didoakan, la ba'sa bi tahur insyaallah dan sebagainya, Allah yashfik dan sebagainya, kalimat-kalimat yang mengandung doa, mendoakan orang sakit ya. Kemudian yang lebih daripada itu yang paling sering terjadi, adabun nazar, adab dalam melihat-lihat, bukan khitbah ya, melihat. Saya kira ini sudah maklum. Anak-anak diajari untuk tidak melihat-lihat perempuan yang bukan mahramnya, apalagi yang berpakaian telanjang dan sebagainya. Kemudian
di antara adab yang perlu diperhatikan adalah berziarah dan minta izin. Ziarah atau silaturahim adalah perkara yang disyariatkan. Siapa yang ingin ditambah rezekinya, dipanjangkan umurnya, falyasir rahimahu, hendaklah dia nyambung silaturahim. Tetapi perlu ada adab-adab. Yang paling penting di antara adab ziarah itu adalah minta izin sebelum masuk rumah orang. Minta izin. Kalau tidak diizinkan, ya silahkan pulang. Jangan mengatakan bahwa saya sudah capek-capek. Ya, capeknya sudah dapat pahala. Memulai dengan salam. Saya ringkas saja ya, karena waktu terbatas. Memulai dengan salam. Kemudian perempuan khususnya tidak boleh masuk rumah orang ya, tanpa izin. Demikian pula kalau hanya sendirian di rumah, tidak boleh memasukkan orang tanpa izin dari saudaranya. Kemudian hubungannya dengan anak-anak di sini, biasanya orang suka membawa anak-anak pergi ziarah. Nah, itu baik-baik saja, tapi harus dijaga supaya anak-anak itu tidak mengganggu saudaranya. Diajari adab-adab. Kalau masuk rumah jangan langsung lari masuk ke dalam dapurnya, lihat apa makanan. Ada sebagian anak-anak begitu, baru masuk pertama kali langsung kulkas yang juga, langsung ambil lagi, tidak bilang-bilang. Itu kan namanya memalukan. Ya, jadi diajar, dijaga. Kalau tidak bisa dijaga, ya tidak perlu dibawa. Karena itu nah dijaga. Kalau kamu tidak berbuat begitu, saya bawa. Kalau sering berbuat begitu, kalau tidak diikutkan lagi pergi ziarah. Kemudian orang yang ziarah ini khususnya bagi ibu-ibu, jangan suka matanya membelalak mencari isi rumahnya orang. Beranjanya baru lagi spraynya, baru dia beli kulkas lagi, apa saja dilihat, pakaiannya dan sebagainya. Ada lagi panci barunya, panci 55. Nah, itu sebenarnya tidak beradab yang baik. Kenapa? Karena memunculkan tanafus yang kurang baik, pergunjingan. Ziarah untuk menyambung silaturahim, bukan lihat-lihat harta, apalagi menimbulkan hasad, ya, kedengkian dan sebagainya. Jadi bahan cerita. Nah, kemudian ziarah itu jangan terlalu lama, sampai bermalam, berminggu-minggu. Bukan lagi ziarah namanya. Cari tempat menginap, ya, kecuali kepepet dan sebagainya. Karena itu tamu kan dibatasi 3 hari. Kalau lebih tamu luar biasa. Nah, kalau masuk rumah ya walaupun ini sudah dipahami, tapi tidak apa-apa diulangi supaya juga diajarkan kepada anak-anak atau membawa anak-anak yang mengetuk pintu, jangan di depan pintu, di sampingnya. Siapa tahu yang membuka perempuan dan kelihatan, atau ada yang tidak pantas dilihat dan sebagainya. Mengetuk pintu 3 kali. Ya. Kalau tidak dibukakan ya pulang. Kalau ditanya siapa ya disebutkan namanya. Jangan sebutkan kunyanya. Man anta, siapa kamu? Abu Fulan. Siapa itu Abu Fulan? Kan banyak. Kecuali kalau sudah dikenal suaranya dan sebagainya. Kemudian dari sisi tuan rumah ya adabnya, jangan istri yang disuruh buka pintu, kecuali kalau tamunya juga perempuan atau anak perempuan, suruh buka pintu pelayan. Nah, itu sebenarnya adab yang bertentangan dengan syariat Islam. Seakan-akan istri atau anak itulah yang jadi tameng. Nah, kemudian lebih khusus lagi kepada anak-anak, saya kira sudah maklum, disinggung saya ringkas. Ada 3 waktu yang dilarang untuk masuk ke tempat bapak dan ibu. Yang pertama sebagaimana dalam ayat min qabli salatil fajr, sebelum salat subuh. Yang kedua wahina tad'una siyabakum min adh-dhahira, ketika kalian buka pakaian di siang hari. Kemudian yang ketiga min ba'di salatil isya, sesudah salat isya, karena itu adalah waktu-waktu yang umumnya manusia di situ lagi bebas. Ada yang lagi tidur di tempat tidurnya atau melakukan hal-hal yang tidak boleh diketahui bagi orang lain. Ini bagi anak.
apalagi bagi orang lain. Kemudian sedikit lagi berkaitan dengan adab. Adab muallim memulai salam, tanbih saja sebelum mengajar. Salam kepada murid-muridnya atau anak-anak TK-nya dan yang lainnya. Dan di sini adabnya tidak boleh berdiri. Menyambut, misalnya masuk gurunya, anak-anak suruh berdiri. Itu adab-adab jahiliyah. Yang berdiri itu hanyalah kalau tamu, ya. Kemudian hendaknya pendidik memulai dengan senyum kepada murid-muridnya, kabar gembira. Yang baru masuk mukanya sudah sangar, yang tidak ada rahmah. Kemudian menggunakan kalimat-kalimat yang bagus, yang baik, dan juga menghindari kalimat-kalimat yang menimbulkan istihza. Kemudian yang lebih penting daripada itu, pendidik, ustaz atau apa saja namanya, ya hendaknya juga menjaga pakaiannya, kebersihannya, penampilannya. Jangan pergi mengajar pakai baju oblong, tidak menghargai ilmunya dan murid-muridnya. Nah, ya saya kira itu beberapa adab yang penting untuk diperhatikan, khususnya bagi ibu-ibu. Nantinya ketika ingin mengajari anak-anak, umpamanya mengaji, jangan pakai pakaian dalam, penghormatan. Daripada dia pakai kudung, baru surananya ambil Quran, itu hari baru disuruh mengaji umpamanya. Jangan dia pakai pakaian sembarang, ngaji dulu. Ini kurang beradab sebenarnya, walaupun sesama anaknya saja. Karena ketika itu dia sebagai orang tuanya sekaligus gurunya pada waktu itu. Yang penting walaupun repot, karena itu dimulai saya dengan susah sabar. Untuk apakah anakku tidak apa-apa dilihat-lihat dan sebagainya. Jadi bukan masalah dilihatnya boleh dan sebagainya, tapi disitulah pendidikannya, supaya anak-anak juga nanti menghargai dan menirunya. Begitulah pendidikan yang baik.